Saya sering bilang kan, teman-teman, subscriber dan viewer di Kala Senja, sekali lagi ajak saudaranya, ajak orang tuanya, ajak kakak adiknya untuk nonton channel di Kala Senja. Supaya apa? Supaya mereka tahu perbedaan mana yang kena gangguan jin dan mana yang kena gangguan mental. Supaya tidak seperti kejadian hari ini. Ketika saya meruqyah seorang anak laki-laki usia 25 tahun yang katanya terkena gangguan jin, tapi ternyata dia terkena gangguan bipolar parah. Begitu kita bahas di Kala Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya setelah selesai melakukan sesi ruqyah tahap pertama di salah satu kota, dan boleh dibilang ini adalah ruqyah yang tur keempat ya. Setelah dari Bandung kemarin beberapa hari dan kemudian ke sini, saya nggak bisa sebutkan lagi, maaf. Dan ketika saya mendapatkan kasus di daerah ini gitu loh, itu sangat mind blowing banget, sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya pikir di awal ketika orang tuanya menceritakan kronologis kejadian yang diderita oleh anaknya, itu excited banget. Kenapa? Karena setiap malam anaknya itu ngamuk, kemudian teriak-teriak, bahkan sampai menghancurkan tembok rumah, bahkan sampai menghancurkan properti tetangganya, seperti tembok tetangganya itu dihancurin sampai meresahkan tetangga kanan kirinya. Saya tanya kan, Pak, itu sudah dibawa ke medis belum? Sudah, katanya. Dan bapaknya bilang tidak ada apa-apa, Mas Arif. Nah, parahnya lagi, anak ini pernah dibawa ke rumah sakit jiwa dan tidak diapa-apakan gitu selama 10 hari di rumah sakit jiwa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa dukun atau paranormal ataupun orang-orang pintar yang didatangkan oleh orang tuanya untuk mendiagnosa. Dan teman-teman sudah tahu pasti, ketika yang diundang adalah para dukun, paranormal, dan yang katanya orang pintar itu, ketika didatangkan ke dalam sebuah masalah, didalamkan sebuah kasus, apa diagnosa mereka? Template sekali. Kalau nggak ditempelin, diikutin, atau diguna-guna oleh tetangganya, saudaranya, karena urusan bisnis. Template sekali, akhirnya yang ada malah tambah beban pikiran gitu loh. Nah, akhirnya saya datang ke sini, kemudian setelah saya cek dan saya melihat langsung kondisinya, saya pikir di kepala saya anaknya itu akan menolak, kemudian ngamuk-ngamuk ataupun sampai berontak. Ketika saya masuk rumahnya, Masya Allah, saya langsung disuguhi kopi dengan senyum yang begitu ramah, dan langsung diajak salaman. Mangga, Mas Arif, silakan masuk, saya bikinkan kopi ya. Saya tanyakan sama temennya, saudara yang ada di situ, maaf Mbak, apakah itu anaknya? Iya Mas. Loh kok kayak gitu? Saya pikir bakal nggak akan sebaik itu. Ketika duduk kemudian menyediakan kopi, memang awalnya dia tidak mau untuk terbuka, ya, dia tidak mau terbuka. Sambil dikasih kode sama bapaknya, nah ini Mas Arif katanya mau kesini ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Kemudian apa yang terjadi? Anak itu menerima saya dengan begitu lembut, begitu baik, begitu sopan gitu kan. Bahkan bapaknya sendiri bingung. Lanjut cerita, kemudian anak itu nanya, Mas Arif, apa yang bisa saya bantu? Saya tambah bingung. Kok apa yang bisa saya bantu? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bapaknya juga bingung. Biasanya, kata bapaknya, kalau ada orang yang datang sebelum-belumnya nih ya, ada orang pintar, paranormal, dukun dan sebagainya, ketika datang di situ, buru-buru mau ditemuin. Dengar suaranya aja dia ngunci di kamar dan tidak mau keluar. Tapi ketika saya datang, kemudian Assalamualaikum dengan baik-baik, masuk, disuguhi kopi, disuguhi kue, bahkan dia duduk di sebelah saya. Ada apa Mas? Ada yang bisa saya bantu sehingga Mas Arif jauh-jauh main ke sini yang katanya datang dari Indramayu?
Di situ saya bingung. Saya minta kode ke bapaknya. Pak, ini anaknya. Betul mas, ini anaknya. Sambil melihat saya dengan wajah tersenyum, seolah-olah dia baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Saya juga bingung harus memulai pertanyaan dari mana. Saya juga bingung harus memulai percakapan seperti apa. Karena ini benar-benar di luar ekspektasi saya ketika saya ingin menangani sebuah pasien. Seorang pasien, maaf. Akhirnya singkat cerita, saya jelaskanlah, saya Syarif, saya datang ke sini atas permintaan bapaknya sampean. Ya, saya di sini cuma mau silaturahmi. Dan apa dia jawab? Oh, silaturahmi, silahkan mas, saya dengan senang hati mau menerima Mas Syarif sebagai tamu saya. Kemudian dia ke belakang. Ketika dia ke belakang, saya kontak ke bapaknya. Pak, ini gimana? Anaknya baik-baik saja. Bapaknya bingung. Bapaknya juga bingung. Mas, saya juga bingung kok kayak gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak itu ketika ke belakang? Dia ngambil buah-buahan, ada jeruk, ada salak waktu itu, kemudian ditaruh. Silahkan mas dicicipi buahnya. Silahkan mas dicicipi buahnya. Bayangin, kita yang datang, yang di kepala kita seolah-olah anak itu sedang sakit secara psikis ataupun secara gangguan gaib gitu kan, tiba-tiba memberikan jamuan, dikasih minum kopi pada waktu itu, kemudian juga dikasih kue, dikasih buah juga. Saya bingung harus mulai dari mana. Nah kemudian ya sudah, tanpa panjang waktu, tanpa panjang kali lebar, karena waktu itu memang terpotong dengan sholat zuhur, saya izin sholat dulu. Sambil sholat, selesai sholat saya pun berzikirnya agak lama. Saya duduk sambil mikir, karena dia juga sholat gitu kan, dia juga sholat di musola gitu bareng. Ini anak katanya sakit, tapi kok seperti orang normal gitu. Saya bingung. Akhirnya setelah selesai sholat kemudian masuk ke rumah, saya bicara dengan orang tuanya, menanyakan kronologi yang sebenarnya. Pak, sebenarnya seperti apa yang terjadi? Berhubung anak itunya tidak ada di situ, dia masih di musola gitu kan, dengan nggak tahu ngapain, pokoknya dia masih di musola. Saya pulang duluan. Ketika di rumahnya bapaknya itu menceritakan, Mas, baru 2 hari yang lalu tembok kamar mandi itu jebol mas. Malam, jam 1 malam tembok kamar mandi itu dijebol sama dia mas. Saksinya banyak, kakaknya tahu, iparnya tahu, keponakannya juga tahu. Tapi kok ternyata begini pak, saya nggak ngerti. Saya bilang gitu kan. Bapaknya, saya juga nggak ngerti mas, loh kok gitu kan. Nah kemudian ketika anak itu datang dengan sopan, dengan lembut, kemudian dia nanya, Mas Syarif kesini sebenarnya tujuannya ada apa dan apa yang bisa kami bantu? Nah setelah itu kemudian ya sudah, saya tanya aja langsung gitu kan. Mohon maaf, Mas, saya nggak bisa sebutkan namanya. Mas ini apakah mengalami sakit di badannya? Oh enggak, katanya. Saya nggak kenapa-napa mas. Kemudian apakah punya sakit di daerah perut mas? Saya tanya gitu kan. Enggak juga, ya paling sakit perut kalau lagi lapar ataupun habis makan pedas. Oke, kalau sakit di bagian tengkuk kepala atau kepalanya sakit seperti tercengkram, enggak juga mas, paling kalau kurang tidur. Itu adalah jawaban-jawaban orang-orang normal pada biasanya. Dan saya tambah bingung lagi, loh kok begini jawabannya. Cuman saya tanyakan lagi, waktu, Mas masih inget nggak kejadian 2 hari yang lalu malam hari? Ketika saya menanyakan itu, si anak itu baru ngeblank. Ngapain ya? Rasanya saya nggak ngapa-ngapain deh. Nah ketika dia ngomong seperti itu, bapaknya langsung notice ke saya. Bapaknya langsung notice, waktu itu duduknya berseberangan gitu. Saya di sini, bapaknya di depan, kemudian anaknya itu di sebelah saya. Bapaknya langsung notice. Notisnya begini, berarti ini anak nggak tahu lupa, pura-pura lupa atau kayak gimana. Oke, kemudian saya tanya lagi, Mas, waktu itu 5 atau 6 hari yang lalu malam hari Mas inget nggak kemana? Ketika saya tanyakan itu juga, dia bilang nggak kemana-mana mas, saya tidur aja di rumah. Bapaknya juga notice lagi. Padahal yang terjadi 2 hari yang lalu, ya dua hari yang lalu si anak itu ngejebol tembok WC, ngejebol tembok kamar mandinya sambil ngamuk-ngamuk. Kemudian saya tanyakan dari informasi dari bapaknya, 5 atau 6 hari yang lalu dia baru saja merusak properti tetangganya dan dia bilangnya nggak ingat. Nah dari situlah saya mulai
menggali informasi. Tapi ternyata ketika saya ada di situ, mulai keluar tuh obrolan yang mulai nggak stabil obrolannya. Dimana ketika saya membicarakan ini, tiba-tiba dia langsung lompat pembicaraan yang lain. Masnya dulu sekolahnya di mana? Oh, saya di SMA, Mas. Saya dulu eskulnya begini. Terus baru 5 menit pindah lagi obrolannya ke obrolan yang lain, seolah-olah obrolan yang awal itu nggak berlaku gitu. Biasanya kan kalau kita ngobrol itu ada bridging ya, ada jembatan gitu kan dari materi A ke materi B. Ini mah enggak. Ketika selesai ngobrolin sekolah terus langsung pindah ngobrolin soal kehidupan asmaranya di waktu sekarang. Loh, kemudian baru 3 menit pindah lagi lompat kemana? Ke obrolan soal menyelam di laut. Wah, nah dari sini saya sudah mulai notice. Oke, saya perhatikan betul, saya lihat-lihat betul. Jadi selama 2 jam saya berbicara dengan anak itu di depan bapaknya, itu obrolannya tuh kalau dikumpulin ada sekitar 30 topik pembicaraan, dan saya harus bisa menerima, saya harus bisa untuk mengikuti apa pola pembicaraan seperti itu. Nah kemudian singkat cerita, untuk lebih memudahkan saya dalam mengasesmen, dalam mendiagnosa gitu, saya ajak dia dan saudaranya untuk keluar dalam arti ke tempat yang memang agak enak gitu buat ngobrol, karena kalau di rumah ada bapaknya dan tidak kondusif. Kemudian singkat cerita, akhirnya kita naik motor lah, keluar lah ke salah satu objek wisata di situ, ciri khas di situ. Dan sambil di perjalanan saya juga berpikir, ini kayaknya udah mulai aneh deh, maksudnya udah mulai kelihatan gitu gejalanya seperti apa. Tapi saya kumpulkan dulu di kepala saya bikin apa ya, kayak bikin tulisan gitu di kepala saya. Oh ternyata begini, ternyata begini. Tapi saya belum keluarin. Ketika sampai di tempat wisata itu, kita beli minum dan kemudian kita ngobrol di sana. Saya coba gali lagi momen-momen di mana anak itu mulai merasa hal yang aneh gitu, dalam arti ketika dia mulai tanda kutip ya, kalau menurut saya dia depresi gitu kan. Saya mulai dari waktu dulu, waktu SMA, waktu SMK sekolahnya sampean itu gimana? Oh saya gini Mas, saya ikut OSIS, saya ikut begini. Ada perempuan ataupun ada kakak kelas, adik kelas atau teman sekelas yang masih taksir. Nah dari situ dianya langsung berubah raut wajah. Yang tadinya happy tiba-tiba suram. Dia bilang apa? Gak usah bicara itu Mas. Nah dari situ saya mulai tertarik. Kenapa? Saya punya, dulu pernah ada orang yang saya suka, ada orang yang pernah saya target gitu kan, pacaran waktu itu ya. Tapi ternyata ketika saya menyatakan perasaan saya diledek Mas. Justru saya dihina, saya dibully gitu kan. Yang harusnya ketika saya menyatakan cinta pada waktu itu ke teman sekelasnya kan, perempuan, ditolak. Kemudian si perempuan itu ngompor-ngomporin ke temannya yang lain. Jadi akhirnya satu angkatan itu anak itu dibully habis-habisan. Anak itu dibully habis-habisan. Oh mukanya maaf jelek, laku kurus, ceking, nggak mampu, ngapain mau pacaran sama si ini, begini-begini. Intinya dibully sampai 3 tahun, dari kelas 1 SMA, SMK, kelas 2, kelas 3. Itu dibully selama 3 tahun. Dari situ kepala saya sudah menemukan jawabannya. Ini bukan karena bangsa jin. Jadi ini bukan karena bangsa jin, tapi ini karena frustasi ataupun tekanan jiwa. Dalam hal ini sudah masuk ke ranahnya depresi, karena dia lulus SMA tahun 2018. Tahun 2018 sampai ke tahun 2025 sudah 7 tahun. Bahkan kalau di start dari awal kelas 1 SMA sudah 10 tahun dia memendam itu dan menjadi luka batin dalam hatinya. Dan dari situ ketika saya menemukan kuncinya, saya menemukan trigger awal untuk mengetahui penyakitnya dia, perubahan sikapnya dia. Kemudian saya bilang sama temennya, sama saudaranya, waktu itu kita berempat, Mas ayo kita pulang, saya mau menjelaskan ini ke keluarganya. Mas Arif ini mau diapain? Nanti saya ceritakan di rumah. Singkat cerita kemudian sampai di rumah, saya kumpulkan
saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang bisa diajak ngomong untuk tukar pikiran gitu. Akhirnya di rumah yang terpisah saya ngobrol sama 4 orang. Tetangga yang deketnya dia, kemudian saudara iparnya, kemudian teman mainnya dia, dan satu lagi saudara laki-lakinya dia, tapi bukan kakaknya, saudara jauh laki-lakinya. Saya kumpulin 4 orang itu, saya jelaskan. Mas, Mbak, sebenarnya yang dialami sama si A ini bukan karena setan, bukan karena hal gaib, bukan karena jin, tapi ini murni depresi. Sempat kaget, kok depresi? Tapi kata si Mbah Anu, maksudnya paranormal ini, katanya si A itu diikutin oleh sosok ini. Percuma, Mbak. Apapun statement dari orang-orang itu, mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah memahami kondisi psikologisnya seseorang. Bahkan si A ini dulunya pernah dibawa ke salah satu rumah sakit jiwa. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika di rumah sakit jiwa, dia sadar, dia marah. Bahkan dia bilang sama dokter RSC-nya itu, "Dok, saya ini nggak gila, Dok, karena tangannya sudah diikat pada waktu itu untuk dievakuasi ke salah satu rumah sakit jiwa di Pulau Jawa." Dia marah, "Dok, saya ini nggak gila, saya waras, Dok, saya benar." Kenapa itu dilakukan? Karena itu tindakan yang sembrono dari keluarganya yang tidak tahu. Kemudian 10 hari di rumah sakit jiwa itu, dan memang tidak menunjukkan hal-hal yang serius, tidak menunjukkan ODGJ, enggak. Akhirnya dipulangkan lagi. Ketika nyampe rumah, marah dia. "Kalian pikir saya gila sama keluarga?" Dimarah-marah. Nah, dari situ malah tambah beban anak itu. Nah, kemudian ketika saya datang, saya ceritakan kepada 4 orang saudaranya ini dan teman-temannya. Saya jelaskan harus seperti apa, seperti apa menangani si A ini, si anak ini. Kemudian jangan begini, jangan begitu, tetap nanti bawa ke psikiater. Kenapa saya bilang bawa ke psikiater? Karena untuk tahapan ini ranahnya adalah psikiater. Karena ketika ke psikiater nanti akan didiagnosa dan diberikan obat sesuai dengan dosis, tanda kutip ya, penyakit psikisnya anak ini. Kalau saya bisa mendiagnosa, iya, tapi tidak bisa memberikan obat secara resmi. Makanya saya minta ke 4 orang ini sebagai kepanjangan tangan saya, kepanjangan mulut saya untuk menasihati keluarganya. Ini bukan karena jin, ini bukan karena setan, tapi ini tentang kejiwaan. Dan tahu siapa yang saya salahkan? Justru saya salahkan keluarganya. Saya salahkan keluarga, teman-temannya. Kenapa? Karena ketika dia mengalami fase depresi, ketika dia mengalami fase pembulian, dia sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda penyakitnya itu. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarganya? Justru ditinggalkan. Justru dianggap itu terkena gangguan jin atau setan. Bahkan yang lebih dikuatkannya adalah dia mengikuti salah satu perguruan pencaksilat, yang dimana katanya perguruan pencaksilat itu ada ritual khusus tertentu. Hingga akhirnya yang katanya tadinya baik-baik saja, gara-gara ikut pencaksilat ini kemudian jadilah seperti itu. Padahal bukan karena pencaksilatnya, bukan karena isi-isiannya, tapi karena penyakit kejiwaan ataupun pembulian pada waktu sekolah yang terjadi. Hingga tahun 2025 ini si anak ini baru ketahuan dan baru mau cerita panjang lebar sama saya ketika di objek wisata itu. Dia cerita dari A sampai Z, yang dimana dia sendiri bilang, "Mas, saya gak pernah cerita begini ke orang lain, ke bapak saya, ke orang tua saya, ke ibu saya, ke saudara-saudara saya pun saya gak pernah. Saya ngomong begini karena saya percaya sama Mas Harip. Mas Harip orangnya mengerti." Nah, setelah itu udah langsung pulang saya jelasin semua. Saya minta ke 4 orang ini, "Mbak, Mas, tolong dievakuasi, maksudnya nanti dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang di situ pasti ada psikiater gitu, dokter kejiwaan, SPKJ kalau nggak salah. Kemudian insya Allah Mas, saya bantu. Dan kalau ada apa-apa tinggal WA atau telepon saya." Dan sorenya saya pamit pulang. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika saya pamit pulang, saya mampir ke rumah. Waktu itu ngobrolnya di rumah yang berbeda ya, di rumah yang berbeda, bukan di rumah anak itunya. Di rumah yang berbeda. Kemudian
selesai sholat isya saya pamit izin pulang, dan tahu apa yang terjadi? Saya langsung dianggapnya sebagai seorang yang benar-benar bisa menyelamatkan dia. Dia nangis ketika saya izin pulang. Bahkan disuruh, "Mas, nginep aja di sini. Nginep aja di sini, temani saya." Kalau saya waktunya panjang, kalau saya memang waktunya memungkinkan, saya juga mau aja gitu kan nginep di situ. Tapi karena memang waktunya, saya besok harus pergi lagi gitu. Sambil berat hati, sambil memperhatikan, saya titip omong sama anak ini, "Kalau kamu ada apa-apa tinggal WA saya, tinggal telepon saya, dan nanti apapun yang disarankan oleh keempat orang ini saya tunjuk gitu kan, Mbak ini, Mas ini, kamu ikuti karena ketika saya ngomong ke empat orang ini, maka itu perintahnya dari saya." Maksudnya ketika empat orang ini meminta kamu untuk ke rumah sakit, untuk begini, untuk begitu, itu adalah dari saya. Terus dia bilang apa? "Siap, Mas." Sebelumnya dia tidak pernah seperti itu ke orang tuanya. Dia tidak pernah seperti itu ke keluarganya. Dan ketika ketemu sama saya, apa yang saya lakukan? Saya hanya men-trigger dan menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik kepada orang yang seperti itu. Dan ternyata betul, selama ini keluarganya, saudara-saudaranya tidak pernah mau merangkul dan tidak pernah mau menjadi pendengar yang baik untuk dia yang sedang memiliki masalah. Akhirnya ketika ada orang lain, dalam hal ini saya, datang menjadi telinganya dia. Makanya dia, di banyak tempat saya sudah bilang, ketika kita menghadapi orang-orang yang depresi, mereka itu nggak butuh nasihat loh. Mereka itu nggak butuh insight. Yang mereka butuhkan itu hanya telinga. Dengarkan saja. Karena ketika kita mendengarkan ceritanya dia, itu seolah-olah 50% beban pikirannya dia itu terpindah dan masuk ke kita. Dan itu membuat dia menjadi lebih better, menjadi lebih baik. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kasus hari ini, termasuk saya pribadi? Sebenarnya masyarakat kita itu masih awam, masih sangat-sangat awam sekali membedakan mana gejala depresi atau gejala gejala psikis, penyakit psikis dengan gangguan jin. Nah, makanya subscriber channel di Kala Senja ini biar kalian tahu, biar teman-teman tahu bedanya orang kesurupan karena jin, orang yang sakit gangguan jiwa karena jin, atau dia murni gangguan jiwa karena psikis, emosional, ataupun penyakit hati yang belum selesai. Ya, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah. Terakhir tadi saya WA ke dia, tetap semangat, tetap ikut kegiatan kepemudaan yang ada di desa tersebut, dan jangan pernah murung sendirian. Kalau ada apa-apa, kamu cari teman yang tadi 4 orang itu, cerita. Saya cuma bilang cerita. Dia bilang apa? "Siap, Mas Arif," sambil emotikon tersenyum. Ya, sambil emotikon tersenyum. Ketika saya pamit pulang, dia melihat saya, kemudian sambil berat hati. Saya tahu dia wajahnya merah dan ingin menangis. Orang tuanya itu ikut agak ingin menangis juga karena lihat anaknya begitu. Ya, anaknya begitu. Bukan melepas kekasih ya, tapi lebih melepas seseorang yang selama ini yang dia butuhkan. Dan orang tuanya mengucapkan, "Mas Arif, terima kasih sudah mau membantu kami dan sudah mau ngasih edukasi sama kami. Ternyata selama ini kami yang salah." Ya, kami yang salah. Makanya buat teman-teman yang nonton video ini, kalau ada temannya yang sedang depresi, ada temannya yang sedang gejala tiba-tiba murung atau tiba-tiba introvert, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Deketi dia, tanya, telusuri, "Kamu kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Ayo cerita, ayo kemana? Saya siap mendengarkan cerita kamu." Itu saja. Ya, terima kasih. Nanti next video kita bahas lagi tentang konsep dan teknis seperti apa untuk memahami penyakit psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.